pada tanggal 6 Februari 2021. Kemudian di 12 Februarinya kami aklamasi dihadiri semua jemaah, dalam hari ini panitia beserta ketua yayasan dan DKM. Maka kami tanggal 12 itu dikukuhkan sebagai panitia pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman. Dari tanggal 12 sampai sekarang kami sudah bekerja estafet. Alhamdulillah sudah makan waktu hampir 2 bulan. Dan sampai bulan ini kami telah mengumpulkan dana sebesar 200 jutaan kurang lebih. Barakallah kepada semua partisian daripada DKM, pada pengurus semuanya. Itu adalah informasi yang kami jalankan selama ini, di mana kami sebagai panitia pembangunan membentuk 9 elemen program untuk pencarian dana. Yang pertama mulai dari proposal, kemudian dari kupon, kemudian dari kotak jalan dan sedekah umat, kemudian dari warung-warung di warteg, jaring jalan, dan dari medsos. Alhamdulillah bukan tadi totalnya sudah 200 juta rupiah. Sekali lagi itu adalah perkembangan yang kami jalankan, dan kemarin seiring juga 2 bulan berjalan kami telah membentuk suatu sistem baru atau cara penanganannya untuk mencari dana tersebut. Dari 9 elemen tersebut yang baru jalan adalah baru 6. Jadi tinggal 4 lagi yang belum jalan, yaitu jaring jalan, kemudian pelelangan, kemudian keliling ke pasar, dan kotak, ya, itu yang belum jalan. Jadi kami harap dan doanya barangkali semua ini bisa jalan. Dan saya mungkin sebagai ketua mengarahkan kepada pengurus khususnya, yuk kuatkan, luruskan hati niat kita untuk rumah-rumah ini. Jadi 55 anggota daripada pengurus panitia pembangunan, saya mengajak sekali lagi, kuatkan, luruskan niat kita bahwa kita di sini dipilih Allah, Allahu a'lam, untuk sama-sama bisa terlaksana pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi saya diri sendiri dan saya berikut panitia mengajak sekali lagi, luruskan niat kita. Jadi saya sering berkata bahwa di menit-menit terakhir, di setahun pertama mungkin kita tidak lelah, tapi 2 tahun terakhir kita akan lelah, akan jenuh, makanya kita banyak bersabar. Kemarin biasa baper-baperan telah terjadi, jadi sekali lagi ada penasihat yang hari di sini, kita nanti minta doanya, minta arahannya, semoga dalam membangun, dalam melaksanakan satu amanah kita ini benar-benar dari hati yang dalam, niat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seiring berjalan bahwasanya Bapak-bapak panitia, Bapak RW, kami telah mensepakati inilah dana daripada Masjid Raya Baitur Rahman. Kenapa kami namain Masjid Raya Baitur Rahman? Karena memang berada di pinggir raya Menceng. Jadi saya tambahin, tadinya mau kata Jami, semua sebagian raya gitu. Jadi di Indonesia kalau nggak salah hanya ada 2 masjid raya. Raya Baitur Rahman maksud saya adalah Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh sama Masjid Raya Baitur Rahman di Menceng di kampung kita. Alhamdulillah. Jadi kalau di Google Masjid Raya Baitur Rahman Menceng adalah dan di Aceh munculnya. Sekali lagi inilah dana kita. Mungkin jangan tolong diinformasi kalau saya udah habis waktunya ya. Jadi Masjid Raya Baitur Rahman ini terdiri dari 3 lantai. Ya, lantai pertama itu bukan basement tapi semi basement. Jadi dari nol yang sekarang kita berdiri ini, nanti lantai pertamanya naik 50 cm. Dari jalanan kita sudah naikin. Jadi kalau kita naik mobil berkendaraan kita sudah naik. Pas turun ke bawah itu semi basement, larinya ke 50 cm dari nol sekarang saya. Kemudian untuk sholat di lantai 2 dan lantai 3. Kenapa saya bikin semi basement di bawah? Yaitu bagaimana kita membangun ukhuwah kita, membangun kajian-kajian kita, membangun pengajian kita di bawah tanpa mengganggu sholat. Manakala nanti ada sifatnya takbir akbar atau sifatnya sholat berjamaah yang cukup menampung jamaah cukup banyak, maka kami turunkan ke bawah. Tapi selagi kita masih 2 dan 3 itu yang kita gunakan. Dan alhamdulillahnya kami sudah berkoordinasi beberapa penasihat untuk fikihnya bahwasanya Masjid Baitur Rahman, Raya Baitur Rahman ini kalau tampaknya seperti ini. Jadi kalau dari luar ini tidak terlihat 3 atau 2 lantai. Jadi kalau dilihat ini adalah pintu gerbangnya, pintunya, maka untuk masuk ke lantai 2 dan 3, maka masuk dulu ke pintu baru ketemu anak tangga. Anak tangga langsung ke 1, kedua lewat kanan atau lewat kiri. Adapun ke basement dia bisa langsung ke bawah.
Inilah bagiannya. Artinya kami sudah minta pendapat dengan penasihat secara umum fikihnya. Ini masih dianggap sah untuk posisi keabsahan daripada sholat. Insya Allah. Nah, saya bilang tadi tiga lantai. Lantai pertama, basement ini posisinya di bawah. Di pojok kanan atas, di bawah sekali nanti ada yang namanya kantor DKM atau kantor sekretariat kita. Luasnya 3 meter kali hampir 10 meter. Jadi kita bisa rapat menggunakan meja nantinya. Dan dari sini kita bisa membawa imam sholat kita, membawa dai kita ketika takbir akbar tanpa harus melewati podium utama kita atau tanpa harus melewati pintu utama besar. Jadi kita bisa menjaga ulama kita, mubalik kita, penceramah kita lewat pintu sekretariat. Sehingga dia muncul nantinya di lantai 2 pas posisi kita atau imam sholat. Gitu, jadi aman. Sebelah kirinya adalah ruang marbot, dan di sini adalah aula besar kita. Jadi cukup luas di sini. Kemudian kalau kita naik lantai kedua, maka seperti ini. Kita terdiri dari 11 saf. Kemudian ada ruangan imam, dan di kiri imam nanti adalah tempat ketika sebelum sholat mulai, imam kita bisa sholawat di sini, bisa istirahat di sini, bisa ngopi bareng di sini, dan kita bisa berceramah di sini. Dan di sini ada anak tangga untuk ruang audio. Jadi imam bisa langsung masuk ke tempat posisi sholat sebelum acara itu berlangsung, dan bisa menjaga posisi imam atau dai-dai yang hadir pada suatu umuman acara. 11 baris kita siapkan. Kanan kirinya ada selasar yang sebelumnya dilewati oleh kaca. Jadi ruangan utama kita nantinya insya Allah dikelilingi oleh kaca dan ber-AC. Kemudian kalau Bapak Ibu mau naik lantai 2 bisa kanan dan kiri yang sebelum sebutkan tadi, di sini dan sini bisa naik ke atas. Di atas saudara Bapak Ibu, maaf, kita hanya bentuknya seperti ini. Jadi hanya 4 baris di atas, melonjak ke kanan, ke kiri adalah cantilever. Jadi imam yang sholat jemaah bisa sholat di atas bisa melihat jemaah ke bawah sebanyak 7 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Sampingnya bisa melihat ke kiri, sebelah kanannya bisa lihat ke kanan. Jadi seperti layaknya ada poin sebutannya. Jadi inilah tampak lantai 2 kita. Kemudian di tampak atas kita ada yang namanya kubah. Kubah kita ukurannya kurang lebih 8 meter diameternya, menggunakan enamel. Insya Allah kami sudah koordinasi dengan beberapa prinsipal atau vendor. Ininya satu enamelan kurang lebih 200 juta rupiah. Saya bicara sama Pak Wakil kita sanggup kata Pak Wakil, insya Allah. Apalagi kami yakin didukung 11 penasihat kita, insya Allah kita bisa bangun Masjid Raya Baitur Rahman. Amin Allah. Kemudian inilah denah, kemudian tampak daripada masjid. Mengapa kami coba simbol hijau, dan ini adalah hijau adalah simbol umat Islam. Mengapa kami coba simbolnya seperti melingkar-melingkar, itu adalah simbol daripada ukhuwah kita. Jadi alhamdulillah panitia masjid dan penasehat serta jemaah sekalian, kami membuat tagline adalah bangun masjidnya, bangun umatnya adalah ukhuwah untuk masjid. Jadi makanya kalau lihat di belakangnya tulisannya tuh, apa bacanya? Ukhuwah untuk masjid. Maka simbol ini adalah simbol kami membangun ukhuwah masjid. Mengapa kami katakan kita harus membangun ukhuwah masjid? Satu contoh, WA grup kami tidak tulisannya kepanitiaan pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman, tapi tim ukhuwah Masjid Raya Baitur Rahman. Kenapa? Karena seiring pembangunan, seiring pelaksanaan pembangunan, banyak pengurus masjid, banyak DKM masjid membangun masjid udah adanya pada Kisru. Jadi sekali lagi panitia kita non Kisru, karena tagline kita adalah ukhuwah untuk masjid, ukhuwah untuk masjid. Nah, sekali lagi saya tidak mau bangun masjid setelah bangun masjid terbangun pada ribut. Tidak bisa pemakmuran masjid. Bangun yang megah tidak bisa pemakmuran. Nauzubillah. Menjadi sekali lagi tagline kita ukhuwah untuk masjid sebagai pegangan kita bersama, bahwa menjadi simbol kita bersama. Rangkulan ini menjadi ukhuwah untuk kita bersama. Jadi sekali lagi kita bangun kebersamaannya, kita bangun masjidnya. Itu adalah tampak gambar kita. Kemudian Bapak penasehat, rekan semuanya, bahwa alhamdulillah total masjid kita semula seluas seperti ini Bapak Ibu, 600-an. Kemudian kita kena jalan 285. Maka area masjid yang kita bangun adalah warna merah ini, seluas 599. Dari 599 Bapak Ibu semua,
139 meter setelah kita bebaskan waktu pasenya Bapak Haji Sumarmo. Dan alhamdulillah sampai Bapak Haji Yusuf terbebaskan seluas 139. Jadi menyisakan 204 meter persegi. Boleh tahu, boleh cerita bahwa per meter tanah sekarang adalah 7 juta. Berarti kita masih harus membayar jumlah tanah sebesar 1,4 M. Kemudian kita ngebangun kemarin, izin kita Pak Topik mengakulasi kurang lebih 9 M. Jadi totalnya 10 M lebih kita harus membangun. Saya tanya kepada panitia, sanggup atau tidak? Sanggup tidak? Sanggup. Alhamdulillah, didoai dengan penasihat, disanggupi dengan panitia. Insya Allah kita sama-sama bisa membangun Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi sekali lagi panitia cukup kalau dari masuk ke pikiran cukup lelah, karena ketika jadi ketua, jadi panitia dibebani 2 hal. Membebaskan lahannya 1,4 M, membangun masjidnya kurang lebih 9 M. Bayangkan tuh, kalau orang ngebangun masjid doang, kalau ini harus bebaskan doang. Tapi saya yakin kita memiliki 11 penasehat yang luar biasa. Beliau adalah ulama kita, tokoh kita. Saya yakin ini adalah tangan-tangannya Allah untuk membantu perjuangan kita. Amin. Mungkin itu saja sebelum saya tutup. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan, silakan. Sebelum kita masuk ke acara inti pokok acara. Bapak Nasihat? Siap Haji? Tolong itu. Terima kasih.